Halo Terias yang jalan, ketemu lagi sama kita. Saya Dr. Surya. Saya Dokter Yoga. Oke dok, hari ini kita bahas tentang kesehatan di bulan Ramadan ya dok. Oke, siap. Udah hari keberapa ya dok Ramadan dok? Alhamdulillah, hari ini hari ke-17. Hari ke-17 ya dok. Masih puasa dok? Alhamdulillah, setengah jam lagi dok ya, menangan dok. Oke dok. Hari ini kita mau bahas tentang kesehatan dok di bulan puasa dok. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih definisi puasa dok. Menurut dokter, puasa itu apa sih dok? Oke, jadi puasa itu adalah kondisi di mana tubuh itu dibatasi jumlah asupan nutrisinya, kalorinya gitu ya. Sehingga tubuh itu dipicu untuk menggunakan cadangan energi. Kita punya namanya kalau gula ya glikogen seperti itu ya, untuk tetap bisa mempertahankan fungsi dari metabolisme tubuh itu sendiri. Karena memang tubuh kita kan memang terus bermetabolisme ya dok ya. Dengan berpuasa kita akan adanya namanya restriksi dari kalori, di mana dituntut untuk tetap bisa mempertahankan tanpanya ada asupan. Makanya digunakanlah tadi cadangan-cadangan dari makanan yang kita punya. Oke. Salah satunya dari glikogen. Glikogen dok ya, oke dok. Ya. Nah kalau puasa dok, itu apa sih yang terjadi di tubuh kita itu dok? Oke, jadi pada saat berpuasa ada hal-hal yang terjadi dalam tubuh kita. Seperti tadi saya sempat singgung, kita punya cadangan gula namanya glikogen ya. Jadi pada saat durasi puasa 0 sampai 6 jam pertama, kita akan menggunakan cadangan glukosa dalam tubuh kita. Jadi akan ada dipecahnya cadangan makanan atau cadangan gula dalam tubuh kita untuk tetap bisa terjadi metabolisme dalam tubuh. Lalu pada saat durasi 6 sampai 12 jam, kita juga punya tuh lemak ya dok ya. Oke. Ya, kita tahu ada lemak juga salah satu sumber dari energi. Nah, pada saat ini terjadi proses pemecahan lemak, namanya lipolisis ya dok, untuk menjadi asam lemak. Nah, ini juga sama jadi bahan bakar tubuh ataupun energi dalam tubuh kita. Oke, berarti sekalian diet ya dok ya, menurunkan badan dok. Karena ada namanya intermittent fasting ya, menurunkan dari berat badan. Nah, selain itu juga ada fungsi dari perbaikan dan pembersihan dari sel-sel kita. Nah, namanya autofagi. Jadi dalam berpuasa juga ada proses di mana membersihkan, memperbaiki sel-sel yang sudah rusak ataupun mati. Nah, puasa juga ada perubahan hormonal ya dok ya, di mana contohnya pada pasien-pasien diabetes juga di mana ada kondisi hormon insulin itu menurun dokter. Jadi hormon insulin ini kan di mana berfungsi untuk mengangkat ini ya dok ya, gula darah. Gula darah, mengantarkan ya dok ya. Betul. Nah ini lalu juga ada kondisi di mana kan sistem pencernaan kita juga terus bekerja ya dok selama kita makan gitu ya. Nah pada saat kondisi berpuasa ya alhamdulillah kondisi sistem pencernaan kita diberikan waktu untuk beristirahat ya dok ya. Oke. Seperti itu dok. Berarti cukup bermanfaat ya buat kesehatan dok ya. Selain dari ibadah juga mendapatkan kesehatan juga lumayan ya dok ya. Nah kalau untuk kesehatan sendiri dok, kira-kira kan tadi kan udah mendapatkan pahala dok ya, menjalankan ibadah. Nah kalau untuk kesehatan sendiri dok, lebih manfaatnya yang kita dapatkan apa sih dok? Ya tadi, satu ya kita memberikan tubuh kita momen untuk beristirahat terutama selama pencernaan. Karena kan kalau kerja terus kan capek ya. Sama halnya kayak kita kalau disuruh kerja lari gitu ya, kita capek. Nah ini adalah momen di mana tubuh kita diberikan waktu untuk beristirahat terutama sistem pencernaan kita. Jadi ada proses pemulihan atau recovery seperti itu. Lalu yang kedua juga dalam tubuh kita kan nggak ada waktu di mana sel itu ya kita punya misalnya sel darah merah gitu ya dok, ada waktunya dia akan mati dalam durasi beregenerasi ya dok ya. Ketika berpuasa ada tadi proses autofagi, proses pembersihan, perbaikan dari sel-sel yang memang sudah mati seperti itu dan dibantu dengan proses berpuasa itu sendiri. Lalu juga manfaat yang ketiga tadi bisa mengontrol berat badan dokter. Lumayan dok ya. Yang mohon maaf nih kelebihan lemak itu juga jadi momen untuk menurunkan berat badan dan memperbaiki dari sistem kesehatan dari tubuh kita. Sel-sel tubuh rusak digantikan dengan yang baru ya dok ya. Gitu. Nah, tapi dok kan kita ya terutama orang umat muslim ya itu kan wajib untuk berpuasa dok ya karena kan bagian dari ibadah dok. Nah kira-kira dok apa sih yang perlu dihati-hati dok untuk orang yang berpuasa dok? Kriteria apa orang yang kira-kira bisa berpuasa atau tidaknya sih dok? Oke, mungkin jadi pertanyaan juga kemarin tuh ya dok ya. Pada saat berpuasa tetap boleh minum obat juga gitu ya untuk orang-orang yang punya penyakit tertentu. Nah kita bahas tentang
pasien-pasien diabetes gitu. Oke. Tadi kan kita sempat ngomong juga di awal ada perubahan hormonal dari hormon insulin itu sendiri. Nah, untuk pasien-pasien diabetes ini resiko juga untuk terjadinya hipoglikemia ataupun hiperglikemia karena kan kadar gula darahnya nggak stabil. Tapi bukan berarti dia tidak boleh berpuasa, tetap boleh berpuasa dengan catatan satu, perhatikanlah bagaimana cara konsumsi obat dengan baik dan benar, tetap obatnya konsumsi. Lalu diperhatikan juga bagaimana asupan nutrisi kalorinya pada saat berpuasa. Seperti jangan sampai udah punya diabetes, dia nggak sahur, dia tidak melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara berkala, dia tidak konsumsi obat secara sesuai aturan dari instruksi dokternya. Ini jadi tidak baik juga seperti itu. Jadi prinsipnya mohon maaf yang punya penyakit tertentu salah satunya diabetes itu ya kita boleh berpuasa dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku dok ya. Berarti mungkin cara pola minum obat dok ya. Contoh misalnya dia minum obat yang biasa untuk gula kan kayak metformin dok setelah makan. Berarti minumnya setelah buka puasa dan setelah sahur dok ya. Terus kayak obat yang glimepiride tuh kan biasanya yang kalau golongan seperti itu kan minum sebelum makan tuh dok. Ya boleh sebelum makan. Sebelum makan dok ya, mungkin pas sebelum buka puasa lah dok ya. Kan kalau sebelum sahur nanti kan gulanya akan habis dok sama gula sama tubuh kita kan juga butuh gula, takutnya jadi terjadi hipoglikemia gitu dok ya. Tapi ya kembali lagi ya diskusikan pada dokternya dok ya untuk yang terkait dari minum obat dan diabetes ini dok ya. Nah kalau penggunaan insulin dok? Penggunaan insulin juga tetap boleh dianjurkan juga, tapi tadi kita harus tahu juga ada gula darah pada saat berpuasa. Jadi mungkin pada saat kita ya namanya juga pasien diabetes ya kita harus tahu ada gula darah mulainya berapa nih, jangan sampai ternyata dia lemas, intake makannya kurang, tanpa melakukan kontrol atau mengetahui kadar gula darah dia terakhir berapa, dia suntik insulin, itu juga nggak bagus. Jadi tetap dari prinsipnya asupan kalori juga harus tetap terjaga. Terus kedua, kita harus mengetahui kadar gula darah kita berapa. Gitu. Jadi memang penting nih untuk mengetahui kadar gula darah sewaktu seperti itu. Oke dok, kalau tadi kan untuk pasien yang diabetes dok, kalau pasien yang sakit jantung dok gimana dok? Jadi untuk pasien-pasien yang punya penyakit jantung selama dia stabil nggak ada masalah untuk berpuasa. Tapi pasien-pasien yang maaf lagi serangan jantung ACS ya ya bisa dok ya, karena kan harus minum obat juga segera ya dok ya. Nah, untuk pasien-pasien ginjal kronik juga harus diperhatikan karena kan ginjal berhubungan dengan status hidrasi juga ya dok. Jadi pada saat berpuasa juga resiko untuk terjadi dehidrasi. Jadi penting juga nih untuk memenuhi kebutuhan dari cairan dari pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang punya penyakit ginjal. Ini juga jadi perhatian juga. Oke dok, kalau untuk ibu menyusui atau ibu hamil dok boleh nggak puasa dok? Boleh. Oh boleh dok? Boleh. Jadi ibu hamil dan menyusui tetap boleh berpuasa. Walaupun kita tahu memang pada saat hamil ya itu ada dua individu dok ya. Tetap yang utama adalah tadi asupan nutrisinya harus dipahami tercukupi gitu ya. Jadi ketika seseorang dia mungkin lagi hamil yakin bahwa dia bisa mencukupi nutrisinya dengan baik ya kita harus berpuasa. Tapi jangan dipaksakan ya. Oke dok. Jangan sampai misalkan hamil dia AEG nih dok, muntah-muntah tetap mau puasa ya. Kalau bisa jangan, malah dehidrasi kan. Resep kejadiannya juga. Oke. Terus dok, ada nggak sih dok tips-tips kesehatan untuk orang yang berpuasa dok? Kita di bulan puasa dok. Oke, kemarin kan sempat kita singgung juga nih. Boleh nggak sih puasa tanpa sahur? Gitu ya. Di video dok kemarin kan dok ya. Ya kalau bisa tetap disarankan ya berpuasa dengan diawali dengan sahur karena penting juga nih sahur ya. Jadi kalau bisa jangan melewatkan sahur pada saat berpuasa. Kenapa sahur ini penting? Karena yang jadi bekal gitu sumber energi kita pada saat untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Karena setelah itu kan kita berpuasa ya itu ada asupan kalori dan asupan energi ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau nggak sahur ya resiko tadi dehidrasi, resiko terjadi hipoglikemia ya. Pemilihan makanan juga sangat penting dok. Jadi ketika sahur kalau bisa konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Contohnya seperti ya oatmeal, roti, gandum seperti itu. Lalu protein juga dok, jangan lupa proteinnya hewani, nabati ya seperti telur, ikan, ayam. Lalu juga tempe, tahu tempe itu juga penting juga. Lalu serat, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah makanan ini juga
alhamdulillah bisa bertahan lebih lama dok untuk kita menahan rasa lapar. Oke, berarti sahur juga makanan harus 4 sehat 5 sempurna istilahnya dok ya. Jadi supaya juga bisa menahan sampai nanti puasa biar lengkap ya dok ya, biar full ya, biar kuat ya. Lalu berhubungan dengan dehidrasi nih dok, minum juga harus cukup. Nah, cara gampangnya kurang lebih ya kita disarankan untuk minum 6 sampai 8 gelas air. Gimana ngatur dok? 8 gelas itu dok? Kira 6 sampai 8 sih dok, ya 2 gelas saat berbuka. Oke. 2 gelas setelah makan malam, 2 gelas pada saat sahur. Oke, 6 ke 8 dok ya. Iya. Itu untuk mencukupi rehidrasi atau cairan dalam tubuh ya dok ya. Nah, kalau buah-buahan dok, boleh nggak dok makan buah di bulan puasa? Pada saat puasa jangan. Oh, makan boleh dok ya. Oke, nah, tapi kalau sudah buka, boleh dok ya. Betul dok ya. Buah boleh. Jadi kemarin saya sempat dapat nih dok. Jadi pasien tiba-tiba datang sakit perut. Puasa, iya, habis buka. Setelah buka, makan gulai dok. Makan seblak, makan ya. Jadi pada saat berbuka seperti apa sih makanan yang dianjurkan? Iya dok, Jangan langsung nih kan lapar tuh dok, pengen makan semua dok. Itu sebenarnya nggak disarankan. Karena kan tadi perut kita kosong, tiba-tiba diisi makanan banyak kan kaget ya, sebenarnya kayak gitu. Jadi dianjurkan gimana dokter? Jadi pada saat berbuka puasa, idealnya kita minum air putih. Oke. Lalu disertai mungkin buah kurma itu cukup. Lalu baru boleh mungkin sekitar 15 menit, 30 menit mungkin kita sholat maghrib dulu dok. Setelah itu kita boleh makan intinya. Jadi bertahap ya dok ya, jangan langsung ya kaget istilahnya. Jangan kita kaget tiba-tiba puasa istirahat diisi penuh dok ya. Kita juga nggak baik. Nah, seperti sini juga dok kemarin, pada saat berpuasa kita tetap boleh melakukan beraktivitas olahraga. Nah, banyak kan orang hobi dok ya untuk olahraga gimana dok? Terbatas sih dok? Boleh, cuma kita harus tahu waktunya dong. Jadi janganlah olahraga pada saat berpuasa di siang hari gitu, jangan gitu ya. Panas-panas ya dok ya. Itu bisa pingsan sih. Oke, betul. Jadi kapan sih waktunya? Waktunya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sebelum berbuka puasa. Cukup ya dok ya. Ataupun mungkin ya setelah puasa gitu ya. Gitu setelah berbuka puasa. Tapi jangan habis makan langsung olahraga ya dok ya. Semuntah ya. Semuntah ya. Waktunya juga. Jadi idealnya memang sebelum dan setelah berpuasa, mungkin setelah sholat isya. Supaya dehidrasi dok ya, rehidrasinya pas loh cairan tubuhnya. Ya sholat isya itu atau tarawih itu boleh. Oke, berarti sekitar jam 7-an lah dok ya, setelah itu ya dok ya. Oke dokter. Ada pesan-pesan dok untuk yang kita berpuasa dok? Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Jadi teman-teman jangan takut untuk tetap berpuasa ya. Jadi jangan menjadikan sebuah alasan, saya punya penyakit A, punya penyakit B, saya yang biasa olahraga jadi nggak olahraga, saya jadi mager tidur aja supaya nggak capek. Jadi tetap kita pada saat berpuasa tetap boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Cuman syarat dan ketentuan berlaku kapan sih yang bisa kita lakukan. Nanti misalkan olahraga boleh kok, cuman kapan waktunya dan indikasinya seperti apa. Lalu supaya kalau kita nggak sakit, yang punya GERD, yang punya gastritis, masalah lambung lah, tetap boleh berpuasa kok, asalkan ya tadi jenis makanannya kayak dok ya? Iya betul, mukanya juga jangan langsung tiba-tiba makan besar gitu ya. Harus sahur juga pada saat akan berpuasa gitu. Jadi teman-teman, puasa tetap boleh dok ya? Bukan menjadi alasan saya nggak kerja, nggak aktif olahraga, karena saya sakit nggak puasa. Jadi bukan alasan itu, tetap boleh puasa. Tapi kalau ada yang penyakit tertentu, diskusikan dulu dok ya sama dokter spesialis atau dokter keluarganya, bahwa saya sih pengen puasa gimana cara ngatur minum obatnya dan pola makannya gitu dok ya. Sama kalau puasa tetap olahraga boleh, asal jangan di waktu yang tidak tepat kayak di siang hari gitu ya dok ya, karena bisa risiko dehidrasi. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan boleh nanti komen di bawah kita, nanti kita jawab. Kalau kita bisa kita bikin podcast lagi dok ya ceritanya dok ya dari pertanyaannya ya. Jadi demikian untuk pesan kita tentang puasa dan kesehatan di bulan Ramadan ya dok ya. Ini hari 17 dok ya, berarti sisa 13 hari lagi dok ya. Semoga makin nanti dok ya, saya dok ya. Semoga godaan dijauh-jauhkan dok ya, karena godaan cukup banyak dok ya. Iya, Oh iya betul dok. Oke teman-teman, terima
kasih atas komentar dan semua pertanyaannya dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video Surya Siang Jalan. Saya Dr. Surya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.